suka sama kamu. Terimalah perasaanku. Gak. Lo si nekat. Anak kelas F yang otaknya ngelek kayak kita. Masa memang anak paling jenius dari kelas A? Tapi gue udah 3 tahun suka sama dia. Sadar woi, kita beda kasta. Bentar, bokap gue telepon. Halo? Juliet, cepet Kenapa, pulang. Pak? Ya udah pulang sekarang. Kenapa rumah baru kita rata sama tanah gini, Pak? Maaf nak, papa kena tipu. Papa nggak tahu kalau rumah ini dibangun di atas tanah sengketa. Mana uang papa udah habis semua buat beli rumah ini. Rusdi, lo Rusdi kan? Ya ampun bro, lo kemana aja selama ini gue cariin. Mike apa kabar? Lo ngapain di sini? Gue lagi turun ke lapangan, liatin kerjaan kontraktor gue. Wah hebat banget lo sekarang, udah jadi pengusaha sukses lo ya. Mantep banget bro. Oh enggak lah, biasa aja. Om ini siapa, Pak? Ini Om Mike, sahabat papa pas kuliah dulu. Terus rumah kita gimana? Kita mau tinggal di mana sekarang, Pak? Astaga, ini rumah lurus. Sorry banget, gue nggak tahu. Ya udah, sebagai permintaan maaf gue, kalian sementara tinggal di rumah gue dulu deh. Nanti bakal gue bangun rumah yang lebih bagus buat kalian. Udah usah lah Mike, gak enak gue ngerepotin lo. Nggak lalu, santai aja. Dulu pas kuliah kan gue nyusahin lo. Gantian sekarang gue balas budi. Nanti gue suruh anak buah gue angkut barang kalian ke rumah. Pak, ini rumah apa istana? Gede amat. Masuk terus, anggap aja rumah sendiri. Mesti lepas sendal kali ya, takut kotor rumahnya. Saya Roslyn, istrinya Mike. Terus di... Halo Tante. Wah, kamu pasti Juliet. Ya ampun, kamu cantik banget. Mau jadi mantu Tante nggak? Anak Tante ganteng loh. Tante bisa aja. Boleh ya, Pak? Saya mah terserah anaknya aja. Mamaku basket dulu ya. Nah, panjang umur. Itu anaknya. Snow? Ini rumah dia. Dia kan cewek yang nembak gue tadi pagi. Mau ya? Terserah mama aja. Loh, bukannya tadi pagi dia nolak gue? Aduh, ini di mana sih? Di rumah gede banget, gue sampai nyasar. Calon suami gue. Hai. Gue tuh poin aja ya. Maksudnya? Nyokap gue sakit. Kalau depan nyokap, kita pura-pura pacaran. Gue harap lo mau kerja sama. Oh, ini alasannya kenapa dia nurut banget sama nyokapnya. Jadwal tiket. Snow, ini anak loh. Ayo buka mulutnya. Apaan sih? Ih, itu. Good morning. Makan nih. Ya ampun, mama tuh seneng banget liat kalian berdua. Gemes. Anjir, manis banget. Oh iya, minggu depan kalian ada acara gak? Aku free, Mam. Aku gak kemana-mana sih, Tante. Kok Tante sih? Mama, panggil Mama. Hah? Iya dong, soalnya minggu depan kan resepsi pernikahan kalian loh. Minggu depan? Resepsi? Hah? Snow. Mampus deh. Tuh, CKT48 tuh membernya cantik-cantik semua ya. Kawaii, iri aku tuh. Iya woi, mana berbakat banget. Udah suaranya merdu, jago dance pula. Guys, kalian ngefans sama JKT48 kayak kita gak? Duh, jadi malu. Kalian ngidolain Mimi. Ih, nah jodoh. Amit-amit 7 turunan 8 tanjakan gue. Hah? Kok bisa jadi kamu sih, Mimi? Kalian pasti nggak tahu kan? Kalau Mimi dulu sempat jadi anggota JKT48 loh. Tapi yang sekarang udah lulus, terus jadi alumni deh. Sejak kapan? Gak usah ngarang deh lo. Lagian seleksi masuk itu ketat banget. Mana mungkin sih lo mau ubur-ubur kalian bisa keterima. Iya, kok aku gak pernah liat kamu di TV sih? Sekedar informasi aja ya buat orang-orang sok ngerti kayak kalian. Membernya JKT48 tuh ada banyak banget. Jadi ya nggak semuanya bisa tampil pas konser lah. Mimi tuh biasanya di barisan belakang. Halu banget sih lo. Itu mulut belum pernah dirapetin pakai lem tikus ya. Sabar Tifa, sabar. Tapi ini aku cari di Google, gak ada yang namanya Mimi. Kamu angkatan berapa? Hah? Mimi lupa deh. Mimi tuh gak lama tau di JKT48. Ya paling semingguan lah. Soalnya jadwalnya padat banget. Gak cocok Mimi. Capek. Hah? Percaya. Kalau nama ketua kamu inget gak? Hah? Kenapa sih kamu penasaran itu sama Mimi, Juliet? Kamu sirik ya sama Mimi? Mimi tahu sih. Mimi tuh cantik natural, pinter nyanyi, jago dance. Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah jadi artis di sekolah ini? Mimi, lu bau mulut terkena asap, mulut tuh beda kejilat baru tau rasa. Nih denger, Mimi bakal buktiin. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia.
Wah, bisa diem gak? Udah suara lu jelek, false lagi. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi, jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ce. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku denger. Yang ini Mayam, Tapi suara itu bergeser kian dekat. yang ini Mayam, Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. yang ini Mayat. Hah, mateng. Dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman sampai aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah. Tapi mereka bilang mungkin aku cuma mimpi buruk. Terus aku disuruh tidur lagi. Astaga. Besok paginya kita turun buat cari sarapan. Terus ibu yang jaga warung nanya, kalian nginep di mana? Temanku jawab, kita nginep di villa Kak. Terus? Muka ibunya langsung berubah pucet. Terus dia bilang, kok kalian berani sih nginep di sana? Katanya dulu di villa itu pernah ada tragedi. Anak perempuan jatuh dari jendela balkon lantai 2. Dan arwahnya masih gentayangan di sana sampai sekarang. Hah? Jadi jangan bilang yang kemarin. Itu bukan mimpi, Ce. Aku tahu loh, kakak cuma pula-pula bobo aja kan. Masa sekarang Statue ada versi Pro? Ah, Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tima, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Vian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bokap. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oh, tapi terakhirnya beda nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya. Soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar, Tifa, hajar. Awas. Puas, kawan. Jadi pintar atau jadi kaya? Jadi pintar aja deh. Celo, kamu udah kerjaan PR belum? Pinjem dong. Hah? Emang ada PR? Celo bodoh. Gue pikir lo udah berhenti sekolah. Taunya masih masuk aja. Percuma tau gak sih lo sekolah? Gak pintar-pintar. Ais, kamu ada masalah apa sih sama Celo? Ya kan benar. Nilai lo sangat paling rendah di kelas. Ais, kamu gak boleh ngeremehin Celo kayak gitu. Ih, emang kenyataan kok. Yang jelas, aku itu paling pintar sedunia. Hah, kita lihat aja nanti. Anak-anak, hari ini Bapak akan mengadakan kuis matematika. Siapa yang bisa menjawab paling cepat, dia akan mendapatkan hadiah. Udah pasti Ais lah pemenangnya. Berapakah nilai dari 3 ditambah 8 dikali 7 dikurang 10 dibagi 5? Hasilnya 57, Pak. Betul, beri tepuk tangan untuk Celo. Wah, kemajuan pesat iki. Sekarang pinter banget kamu, Celo. Gak mungkin, kamu pasti curang. Aku aja belum sedeng itu. Hah, rasain. Makanya, jangan sombong. Hah? Pilih jodoh nggak bisa jalan atau nggak bisa makan? Kalau nggak makan nanti koit dong. Tapi kalau nggak bisa jalan, kasihan juga. Kamu tenang aja, Celo. Kalau nanti kamu ketemu sama jodoh kamu cukup pegang tangannya. Kutukannya langsung otomatis kecabut kok. Oh gitu, Celo pilih nggak bisa jalan aja deh. Mana ya jodoh Celo? Guys, kan ada ngeliat cowok yang nggak bisa jalan nggak di sekolah ini? Cowok yang lumpuh maksud lo? Ini kan sekolah elit. Mana mungkin ada sih? Guys, udah dengar pengumuman dari istana belum? Katanya lagi dicari orang yang bisa nyembuhin pangeran. Kok aneh? Emangnya sakit apa? Pangeran mendadak lumpuh tanpa sebab. Apa? Celo mau coba kok? Lo tuh siapa? Dokter bukan. Pakai asal-asalan mau ngobatin
Salam hormat pangeran. Salam hormat pangeran. Salam hormat, Pangeran. Tolong sembuhkan aku. Bagaimana caranya? Pegang tangan Celo. Jatah kata aku. Hah? Kok belum keluar sih? Udah nih, makasih ya. Celo, jatah kata kamu sisa berapa? 5. Jangan kamu pakai sembarangan ya. Kalau jatah kata kamu habis, kamu bakalan koit dong. Anak-anak, Bapak kasih soal cerita yo. Dengarkan baik-baik. Budi mempunyai 25 apel. Kemudian diberikan 4 kepada Ani. Lalu dimakan 2. Sesampainya di rumah, Budi menerima 13 apel lagi. Berapakah jumlah apel yang dimiliki Budi? Coba jawab, Celo. 32, Pak. Betul. Selanjutnya masuke. Apa rumus keliling persegi? Sisi kali sisi, Pak. Jangan culang, jatah kata lo tinggal dikit kan? Woi, kalau orang aja kamu tuh jawab. Kamu keterlaluan. Ayo ngomong lagi, bentar lagi lo bakalan koit dong. Dan gue bakal dapetin Axel. Kamu jahat. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Nggak jelas. Mirip Dora kan? Udah lebih mirip Woods. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang setara itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Aku cinta sama Koko. Kamu itu masih TK. Iya, aku serius Koko. Koko nggak boleh pergi. Balikin Juliet, kok kamu yang terbang? Nggak mau. Juliet ikut aja yuk. Mama, Rusti cuma punya Juliet. Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Tunggu aku gede, aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Juliet siap-siap, besok kita ke Jepang. Dalam rangka apa, Pak? Sahabat Bapak si Om Maikiku, anak-anaknya mau nikah. Koko Snow berbohong. Rusdi. Mike, Alamak. Kamu cantik sekali. Halo, Tante. Koko Snow ganteng banget. Enggak. Kasih ke calon istri Koko aja. Komik kamu terbalik. Risik. Galak amat. Kamu nggak kangen sama Koko? Koko tuh udah mau nikah. Pasti aja godain aku. Emang salah? Aku nggak mau jadi pelakor. Nih, Hah? Kok nama aku di sebelah nama Koko? karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Makasih, Koko Snow. Om, Kamu siapa? Axel, Pak. Pacarnya Celo. Pacar. Bukan, ih. Rasain. Siapa dia? Berani-berani ngedeketin anak gua. Dari tampangnya sih kayak anak berandalan. Pintu keluar ada di sebelah kanan. Silahkan. Papa, Celo yang undang Axel buat buka bersama kita. Gak boleh ya? Wah, akhirnya. Alhamdulillah. Ayo makan semuanya. ternyata makan bersama itu begini rasanya. Well. Kalian semua nampak seperti keluarga yang bahagia ya. Lord, Lama tak berjumpa. Snow. Hah? Papa? Sudah aku bilang jangan manggil aku papa. Aku bukan ayahmu. Papamu yang sesungguhnya sekarang tepat berada di hadapanmu. Jadi dia... Apa? jangan bicara